Halo teman-teman, perkenalkan saya Elizabeth Ruing, mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi kelas 10 SMA tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Selamat menyaksikan. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab, dan dampaknya bagi kehidupan. Materi ini memiliki 5 indikator pencapaian kompetensi, dan pada video ini kita akan membahas indikator pencapaian kompetensi 1 dan 2, yaitu mengidentifikasi perubahan lingkungan dan menjelaskan pencemaran lingkungan. Yang pertama, keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, data, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik atau lingkungan hidup adalah lingkungan yang terdiri atas organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan lingkungan abiotik atau lingkungan mati adalah lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup. Contohnya seperti suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. Sedangkan keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Lingkungan dapat dikatakan seimbang jika memiliki 4 kriteria berikut. Yang pertama, terdapat pola-pola interaksi yang berlangsung secara proporsional. Pola-pola interaksi ini seperti arus energi, daur materi, rantai makanan atau jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biogeokimia, dan produktivitas. Yang kedua, lingkungan homeostatis, yaitu di mana lingkungan mampu mempertahankan keadaannya terhadap gangguan alam baik secara alami ataupun buatan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami agar tidak ada organisme yang mendominasi terhadap organisme lainnya. Yang keempat, memiliki daya dukung lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keseimbangan lingkungan bisa terganggu jika terjadi perubahan lingkungan seperti pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang bisa menyebabkan putusnya mata rantai dalam suatu ekosistem. Sekarang kita masuk pada penyebab perubahan lingkungan. Yang pertama, faktor alam. Faktor yang disebabkan oleh alam seperti letusan gunung berapi, tsunami, longsor, banjir, angin topan, dan kemarau panjang. Yang kedua, faktor manusia, yaitu faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, penebangan hutan, pembangunan industri dan pemukiman, penambangan secara liar, dan pencemaran lingkungan. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua, yaitu pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Jenis-jenis pencemaran lingkungan terbagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana substansi biologi, fisik, dan kimia di lapisan atmosfer bumi yang jumlahnya dapat membahayakan bagi kondisi tubuh makhluk hidup. Contoh dari pencemaran udara adalah asap dari kendaraan, asap dari pabrik industri, letusan gunung berapi, dan pembakaran hutan. Beberapa zat penyebab pencemaran udara. Yang pertama, karbon monoksida, di mana jika karbon monoksida ini pada konsentrasi tinggi sangat mematikan bagi manusia. Yang kedua, nitrogen oksida. Nitrogen dioksida ini terbagi menjadi 2, yaitu nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Nitrogen monoksida tidak berbahaya, tapi dalam konsentrasi tinggi bisa menyebabkan iritasi mata dan gangguan pada sistem saraf. Sedangkan nitrogen dioksida merupakan penyebab terjadinya hujan asam yang membahayakan bagi kehidupan tumbuhan dan hewan dan menyebabkan korosi logam serta dapat merapuhkan struktur candi dan bangunan. Yang berikut adalah klorofluorkarbon atau CFC dan halon, di mana gas CFC yang naik ke atmosfer dapat merusak lapisan ozon. Dengan menipisnya lapisan ozon ini dapat menyebabkan semakin tingginya intensitas paparan sinar ultraviolet ke bumi dan dapat memicu terjadinya kanker kulit dan kerusakan pada mata manusia dan mematikan spesies tumbuhan tertentu. Yang keempat adalah ozon. Pencemaran gas ozon menimbulkan efek pusing dan gangguan paru-paru. Yang kelima adalah belerang oksida. Pencemaran belerang oksida berupa SO2 di udara dapat membahayakan bagi penderita penyakit pernapasan kronis dan dapat menyebabkan kejang saluran pernapasan. Dan yang terakhir adalah gas rumah kaca, di mana semakin meningkatnya kadar gas rumah kaca seperti CO2 di udara dapat mengakibatkan pembakaran hutan dan penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, meningkatkan efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab perubahan air yang pertama adalah limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari perumahan, pusat perdagangan, perkantoran, hotel, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Yang berikut, limbah industri, yaitu limbah yang berasal dari industri atau pabrik yang berupa bahan-bahan sisa yang mengandung logam berat berbahaya dan beracun. Yang berikut adalah limbah pertanian, yaitu limbah dari kegiatan pertanian berupa pupuk kimia dan pestisida. Kelebihan pupuk di lahan pertanian akan tercuci oleh hujan dan masuk ke dalam saluran irigasi, sungai, dan danau, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan unsur hara di badan perairan yang disebut eutrofikasi. Yang berikut adalah limbah pertambangan, yaitu limbah yang berasal dari area pertambangan. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi permukaan atau bawah tanah yang tercemar oleh polutan dan kontaminan. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai seperti plastik, kaca, styrofoam, dan kaleng. Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu, dan merusak pendengaran manusia. Pencemaran suara dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah kebisingan impulsif. Adalah kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan. Contohnya, suara ledakan mercon, suara tembakan senjata, dan suara petir. Yang kedua adalah kebisingan impulsif kontinu. Adalah kebisingan impulsif yang terjadi secara terus-menerus tetapi hanya sepotong-sepotong. Contohnya, seperti suara palu yang dipukulkan terus-menerus.
Yang ketiga, kebisingan semi-kontinu adalah kebisingan kontinu yang hanya sekejap, kemudian hilang dan muncul lagi. Contohnya, suara pesawat terbang yang sedang melintas dan suara lalu lalang kendaraan di jalan. Yang keempat, kebisingan kontinu adalah kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Contohnya, suara mesin pabrik, di mana kebisingan kontinu yang bersintesis tinggi sering menjadi penyebab rusaknya pendengaran. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.